Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin yang muslimat, mukminin dan mukminat. Kita kembali ke dalam acara program kita, yaitu belajar Al-Qur'an dari Al-Qur'an. Hari ini adalah episode yang kelima. Cuma hari ini kita berbeda dengan episode yang lalu 1 sampai 4. Hari ini kita tidak akan berbicara masalah bagaimana apa itu bertakwa. Tapi sekarang itu adalah bagaimana supaya kita bisa bertakwa. Insya Allah nanti yang periode bagaimana kita bertakwa atau apa itu bertakwa, kita akan lanjutkan insya Allah setelah periode ini. Nah, periode ini khusus untuk mengatakan bahwa supaya kita agak selingan, kita akan membicarakan bagaimana kita bertakwa. Ini penting juga karena kalau kita bisa bertakwa, nah ini jalannya. Allah memberikan jalan bagaimana kita supaya bisa bertakwa. Mari kita mulai. Ayat yang pertama yang saya akan bahas adalah ayat Al-Baqarah ayat 21. Kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya bacakan. Wahai manusia, ibadatilah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi, supaya kita bertakwa itu jalannya adalah beribadah kepada Allah. Kita sudah tahu apa itu ibadat. Kita sholat, kita baca Quran, kita berdoa, kita bertasbih, ya, kita berpuasa. Itu adalah beribadah. Jadi di dalam takwa itu ada ibadah. Tapi sebelum bertakwa juga disuruh beribadah supaya itu tahu. Inilah satu sistem yang Allah berikan pada kita. Jadi saling menguatkan antara ibadah dan takwa. Kita beribadah bisa menimbulkan takwa. Setelah di dalam takwa ada ibadah, bisa bertakwa lagi. Begitulah deret yang akan berjalan antara ibadah dan takwa. Oleh karena itu, marilah kita beribadah banyak-banyak. Mari ibadah ada sekhusyuk mungkin kepada Allah supaya kita dipimpin Allah, supaya kita menjadi bertakwa. Itulah ayat yang pertama. Kita lanjutkan pada ayat yang kedua. Adalah surat Al-Baqarah ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayata ya ulil albab la'allakum tattaqun. Saya bacakan. Dan dalam kisos itu ada kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Allah mengingatkan bahwa supaya kita bisa bertakwa, maka jalankan hukum kisos. Hukum kisos ini ada sejak zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa itu dalam Al-Maidah disebutkan bahwa kalau orang ini kisah ini hanya untuk mukminin. Kalau ada orang mukmin disakiti, maka dia harus balas disakiti. Kalau orang mukmin disakiti telinganya, harus dibalas dengan disakiti telinganya. Kalau dibunuh, harus dibunuh. Kalau disakiti tangannya, harus disakiti tangannya. Itu supaya apa? Supaya antara mukminin itu tidak ada permasalahan setelah itu. Karena muslimin itu tidak boleh ada permasalahan antar mukminin. Harus selesai. Oleh karena itu caranya adalah dengan kisos. Maka jalankanlah kisos. Dan ini adalah jalan kalau kita menjalankan kisos. Kalau kita tidak bisa menjalankan kisos, tidak mungkin kita bisa bertakwa. Ya, karena kisos itu ada jalan menuju kita supaya kita bertakwa. Kalau kita tidak menjalankan kisos, tidak bisa kita bertakwa. Oleh karena itu yang kedua ini ingat dalam kita kisos. Antara mukmin, kalau kita antara teman, antara kerabat, kalau ada masalah selesaikan dengan baik. Selesaikan harus sampai clear. Mata dengan mata, hidung dengan hidung, pipi dengan pipi, kesakitan dengan kesakitan, ketabrak mobil, merusak mobil harus dengan kerusakan mobil. Nah, tetapi kalau orang itu salah satu kalau bisa orang itu memaafkan kesalahan orang lain itu tidak dibalas, nah maka dia akan menjadi pahala. Itu sistem Al-Quran. Nah, tapi selesai, persoalannya selesai. Kalau mau dibalas, kalau tidak ya sudah. Nah, kalau tidak itu semua orang diuntungkan, ya. Yang satu itu memberikan satu kesulitan, yang satu memaafkan kesulitan, dan akhirnya selesai. Itulah kisos. Ya.
Oleh karena itu, orang Islam itu kalau menjalankan qisas, insya Allah tidak ada akan masalah di antara mukminin. Karena mukmin itu harus tetap bersatu. Orang Islam itu harus bersatu. Itu ayat kedua. Ayat yang ketiga adalah Al-Baqarah ayat 183. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah ayat yang sering kita baca, yang kita artikan, yang artinya sebagai berikut: wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana kamu diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi supaya kita bertakwa itu adalah berpuasa. Kalau orang tidak pernah berpuasa, ini puasanya puasa Ramadan. Ini ayatnya dia dalam ayat Ramadan. Kalau orang itu tidak pernah berpuasa dalam bulan Ramadan, tidak mungkin dia bisa bertakwa. Dan tujuan yang utama, salah satu tujuan utama dari berpuasa pada bulan Ramadan itu supaya manusia bertakwa. Oleh karena itu, maka berpuasa itu penting sekali. Inilah kuncinya. Kalau kita mau bertakwa, puasa. Kalau kita tidak berpuasa, tidak mungkin kita berdekat dengan puasa. Tidak ada jalan. Jalan kemana kita? Kalau tidak berpuasa. Oleh karena itu, hai kaum mukminin, berpuasalah baik-baik pada bulan Ramadan. Karena itu membawa kita kepada ketakwaan. Itu ayat yang ketiga. Yang keempat, kita lanjutkan. Al-Baqarah ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca lagi. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwati wa dzkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Saya bacakan, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung di atasmu. Pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. Ayat ini sebenarnya ingat ayat kepada Nabi Musa. Ketika diangkat itu perjanjian itu di atas gunung. Nah itu, tapi ini ayat dalam Al-Quran, jadi artinya berlaku buat kaum mukminin. Nah oleh karena itu, dan takwanya sama, takwa kaum Nabi Musa dan takwa hukum sekarang sama. Oleh karena itu, apa yang sekarang harus kita lakukan adalah kita harus berpegang teguh bukan kepada zaman Musa, tapi kita harus berpegang kepada Al-Quran yang diturunkan kepada kami, ya, yang pada Al-Quran. Jadi berpegang teguh kepada Al-Quran dan ingatlah apa di dalamnya. Jadi syaratnya orang bisa bertakwa itu adalah dia berpegang teguh kepada Al-Quran. Jadi yang dipegang itu hanya Al-Quran aja. Di mana hukum apa, bagaimana segala sesuatu Al-Quran. Dan harus ingat di dalamnya. Kalau tidak ingat di dalamnya, nggak bisa. Jadi apa artinya? Orang bertakwa itu dekat dengan Al-Quran. Dia memegang teguh Al-Quran dan dia mengingatnya. Kalau tidak memegang Al-Quran, bagaimana bisa mengingatnya? Jadi orang itu harus mengingat Al-Quran. Apa yang di dalamnya itu sedikit-sedikit kita harus ingat-ingat. Ingat-ingat apa yang di dalam Al-Quran itu. Baca terus bolak-balik. Oleh karena itu harus dibaca. Pagi dan sore baca. Supaya kita ingat apa di dalamnya. Ya, dan kita dipegang teguh itu apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Nah itu adalah ayat yang keempat. Sekarang kita lanjutkan ayat yang kelima. Saya bacakan surat Al-An'am ayat 153. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih zalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Ayatnya begini, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Syarat bertakwa itu adalah selalu mengikuti jalan yang lurus. Bukan jalan lain. Tidak boleh orang Islam itu mengikuti jalan lain. Jalan kebudayaan, jalan nenek moyang, jalan seperti buku-buku yang indah, seperti ilmu pengetahuan yang ini, yang tidak sesuai dengan Al-Quran tapi ya. Yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Kita harus koreksi. Setiap kita baca buku, setiap kita baca kebudayaan, setiap kita baca nenek moyang, apa yang pernah dilakukan zaman dulu. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, hapus. Lupakan itu, jauhkan itu, ya. Jadi kuncinya orang Islam itu yang ingin bertakwa itu adalah mengikuti jalan Allah saja, ya. Tidak mengikuti jalan-jalan yang lain, hanya jalan Allah yang lurus. Dan yang lurus itu adalah yang sesuai dengan Al-Quran. Jalan yang lurus itu cuma satu di dalam jalan Al-Quran itu, di dalam Islam itu adalah Al-Quran. Oleh karena itu tidak sesuai dengan Al-Quran, hilangkan apapun itu. Tidak sesuai dengan Al-Quran, apapun itu harus ditinggalkan, ya. Itu kuncinya supaya kita bertakwa. Kalau orang itu memegang di luar Al-Quran, meskipun kelihatannya hebat, itu nggak mungkin dia bisa bertakwa. Meskipun itu seolah-olah datangnya dari Allah, seolah-olah datang dari agama gitu ya, bukan dari Allah ya. Seolah-olah datangnya dari agama, tapi itu bukan dari Al-Quran, maka itu pasti tidak akan membawa orang itu kepada ketakwaan. Nah itu adalah ayat yang ke-5.
ya, yang kelima. Sekarang ayat yang keenam. Ayat yang keenam itu saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'id la'allakum yattaqun aw yuhditsu lahum dzikra. Saya bacakan, dan demikianlah kami menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Quran ini memberi pelajaran yang bagi mereka. Jadi orang yang bertakwa itu dua, dia harus menganggap dua, yang supaya kita bisa menjadi bertakwa. Bagaimana? Harus paham ancaman-ancaman yang ada di dalam Al-Quran, dan harus Al-Quran dijadikan pelajaran. Nanti ada di ayat lain juga ada pelajaran. Jadi harus paham bahwa kita merasa ada ancaman yang telah diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, ancaman itu apa yang paling berat? Ancaman itu adalah ancaman neraka di akhirat. Ancaman di dunia adalah azab di dunia. Itu ancaman Allah. Azab di dunia ada. Ancaman di akhirat sudah jelas, neraka. Orang Islam itu harus memahami bahwa selalu ada ancaman dan harus dijadikan pelajaran. Kalau kita tidak takut pada neraka, celakalah kita. Tidak mungkin orang yang tidak takut pada ancaman Allah, pada ancaman neraka, pada ancaman azab dunia, tidak mungkin dia bisa bertakwa. Orang bertakwa itu selalu takut karena ancaman, selalu takut akan akhirat, selalu akan ancaman dunia, akan ancaman dunia. Oleh karena itu, jadikanlah itu sebagai patokan kita untuk bertakwa. Bertakwalah kamu dan ingatlah ancaman-ancaman Allah. Itu adalah ayat yang ke-6. Dan ini adalah ayat yang ke-7. Surat An-Nur ayat 34. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin wa mathala minal ladzina khalau min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. Saya bacakan. Dan sungguh kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang dahulu sebelum kamu, dan sebagai pelajaran bagi orang yang bertakwa. Ini pelajaran lagi. Tapi dalam ayat ini adalah orang Islam itu, orang mukmin itu harus memahami contoh-contoh yang terjadi sebelumnya. Kalau tadi kita tahu ada ancaman. Nah, ancaman udah tahu. Ada neraka, ada penghancuran Allah di dunia. Nah, dari mana kita supaya tahu persisnya? Adalah contoh-contohnya dalam Al-Quran. Kita memahami dihancurnya kaum A, dihancurkannya kaum Samud, dihancurnya kaum Madian, dihancurkannya Fir'aun, dihancurkannya kaum Lut. Kita pahami kenapa mereka dihancurkan. Kita harus paham. Oh, mereka tidak mau beribadat kepada Allah, mereka selalu tidak percaya kepada Rasul, mereka selalu mengabaikan ayat-ayat Allah, mereka selalu berbuat jahat, mereka selalu berbuat tidak baik, mereka sombong seperti Firaun. Itu ada. Nah, jadikan ini contoh-contoh supaya apa? Kalau kita paham contoh-contoh ini, orang bertakwa akan menjauhi perbuatan-perbuatan buruk yang ada dicontohkan tadi, supaya dijadikan pelajaran. Oleh karena itu, orang bertakwa itu harus memahami contoh-contoh itu. Supaya apa? Supaya kita bisa bertakwa. Kalau kita tidak memahami itu, bagaimana kita bisa bertakwa? Karena itulah orang-orang yang zaman dahulu itu adalah dijadikan contoh-contoh supaya kita bisa bertakwa. Jadikanlah contoh-contoh itu, ya. Kalau kita mengikuti orang dulu yang hancur itu, nggak mungkin kita bisa bertakwa. Oleh karena itu jauhilah supaya kita bisa pelajarilah contoh-contoh orang dahulu. Nah, itulah adalah 7 ayat yang saya sampaikan, yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan diulang sendiri. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari itu supaya kita bisa memahami, dan supaya Allah memberi hidayah kepada kita, supaya kita bisa bertakwa, supaya kita memahami apa yang ada di dalam ayat-ayat tadi, dan supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari ini, mudah-mudahan kita mendapat hidayah, mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.